1966, nama Institut Tyrannus muncul. Mungkin ini salah satu yang saya akan terus sampaikan, bahwa Tyrannus adalah sejarah mujizat. Saya lupa persis tahunnya, mulailah berubah nama Institut Alkitab Tyrannus. Jadi di masa-masa 7683 itu ya. Betul. Nah, di Damar ini masih kontrak atau sudah beli? Beli, Pak. Luar biasa. Ada kisah-kisah yang menarik, Pak, dalam rangka pembeliannya, karena belinya nggak pakai daun tapi pakai uang. Awal-awal tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal. Dia dari Singapura datang ke Indonesia dan tiba-tiba datang ke Cianjuang. Ya, tidak pernah dikenal. Ya. Tiba-tiba orang itu melihat ketemu Pahit dan kemudian, apa yang ingin kau kerjakan? Kamu mau bikin apa? Kami mau dirikan sekolah pelatihan untuk hamba Tuhan. Lalu keluarlah dana 1 miliar sekian-sekian. Makanya kami sering menyebut Tyrannus adalah sekolah dengan sejarah mujizat. Saya meyakini bahwa podcast ini Tuhan yang suruh. Amin. Saya nggak pernah berpikir untuk bikin podcast. Amin. Amin. Tapi ketika saya tanya Tuhan, apalagi yang Tuhan inginkan di masa saya udah 60-an, apa yang harus saya lakukan? Amin. Tuhan bilang podcast. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Shalom, salam sejahtera bagi siapapun yang menonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Saya Yunus Timotius senang bahwa kali ini kami hadir kembali di ruangan Anda, di mana lewat Berbagi Kisah dan Kasih ada kisah-kisah betapa kasih Kristus luar biasa, baik bagi pribadi maupun bagi lembaga. Hari ini saya mengundang seorang ketua dari Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus yang sudah berusia 50 tahunan. Bagaimana perjalanan Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus ini? Bagaimana dia berdiri di awal-awal sampai hari ini dengan ribuan alumni di seluruh Indonesia, bahkan mungkin tersebar di luar Indonesia? Segera kita temui tamu saya, Bapak Dr. Mika Sulistiono MTH, yang sudah hadir di ruangan studio. Selamat bertemu, Pak. Terima kasih atas undangannya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir dan ikut mewarnai podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Siap. Satu anugerah. Saya kira ini berkat untuk berbagi tentang kisah kasih, terutama kali ini tentang Tyrannus. Tinggi Alkitab Tyrannus. Oke. Ya. Tyrannus saya sudah kenal sejak saya SMA, Pak. Oh begitu? Ya. Luar biasa. Karena waktu itu kami mengikuti PEA ya. Oh ya. Pusat Evangelisasi Anak. Iya. Waktu itu masih di Jalan Damar. Oh oke. Ya. Nah itulah pertama kali saya mengenal Tyrannus. Ya. Masuk dulu gang kecil. Ya betul. Ya. Betul. Kemudian belok sedikit, masuk ke sebuah tempat. Ya. Sederhana ya. Itu bekas pabrik roti, Pak. Nah. Ya, itulah yang saya kenal dulu Tyrannus. Dan kemudian saya kenal Tyrannus sekarang. Walaupun mungkin sudah berapa tahun lalu saya terakhir ya ke Tyrannus. Tapi pernah Pak ya, pernah ke Tyrannus. Iya, yang ada di Cisarua. Jalan Cihanjuang. Yes. Nah, jadi perjalanan puluhan tahun saya tahu Tyrannus. Tapi saya mungkin tidak tahu banyak sejarah perjalanan Tyrannus. Ya. Mungkin juga para penonton kita juga, Tyrannus apa itu ya? Memang di Perjanjian Baru ada kata Tyrannus ya. Apalagi ini bukan STT ya, tapi STA. Sekolah Tinggi Alkitab. Apa ini sekolah Alkitab? Oh enggak, ada sekolah tingginya. Lewat podcast ini semua terjawab. Oke. Siap. Sejauh saya
Tahu saya akan sampaikan. Iya. Kalau saya nggak tanya kepada ketuanya, mau tanya siapa lagi? Ya. Tapi ini bukan ujian lo, Pak. Of course, ya. Bukan ujian ya. Oke. Ya. Pertama, kapan persisnya Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus ini berdiri, Pak? Kalau dikaitkan dengan nama dan tanggalnya, memang Tiranus berdiri pada tanggal 12 Juli tahun 1966. Pada waktu itulah nama Tiranus muncul, tapi masih dengan istilah Institut Tiranus. Institut Alkitab? IT ya. Iya. Sempat terjadi perubahan dari Institut Tiranus, Institut Alkitab Tiranus, lalu Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Oh, Ya. berarti saya baru tahunya waktu IAT, Pak. Oh, oke. Jadi pertama-tama adalah IT, ya. Institut Tiranus, Ya. menjadi Institut Alkitab Tiranus, IAT, lalu kemudian Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Nah, kan jadi Ya, tahu. betul. Jadi IT, Institut Tiranus itu berdiri 12 Juli, tahun 1966. Oke. Ya. Jadi pertama kali sebenarnya dimulai dari rumah Profesor Heath. Mungkin saya perlu juga menceritakan bagaimana dua tokoh penting yang menjadi founding fathers ya untuk Tiranus. Pada tahun itu, tahun 1966, kita semua tahu bahwa itu masa-masa melewati gerakan G30 SPKI. Jadi masa krisis politik. Ya. Profesor Heath adalah seorang profesor yang diundang oleh ITB untuk menjadi semacam dosen spesial, dosen tamu untuk menguatkan fakultas. Kalau sekarang disebut sebagai program studi, Fakultas Teknologi Kimia atau singkatnya Teknik Kimia. Jadi pada masa itu tahun-tahun 1963 dia sudah mulai ada PA dengan beberapa mahasiswa di ITB. Nah, salah satu mahasiswa yang sangat concern dengan PA-nya Pak Heath itu adalah Gerrit Johan Tindas. Ya, ini orang Manado. Dikenal biasanya panggilan Pak Tindas. Pak Tindas ya, betul. Tapi tidak suka menindas. Enggak Pak, itu kan FAM ya. Tiendas. Ya, Tiendas ya. Kita hanya karena shorten ya, memperpendek silabe ya. Bukan harus suka menindas. Jadi sebenarnya sejak tahun 1963, Pak Heath dengan Pak Tindas sudah sering melakukan PA. Lalu pada masa-masa krisis politik itulah, mahasiswa banyak yang tidak jelas kelangsungan dan kelanjutan kuliahnya. Entah bagaimana tentu kehendak Tuhan memimpin Pak Heath untuk mulai memikirkan, membuat semacam pelatihan, karena dia punya hati yang besar untuk memenangkan banyak jiwa di negeri ini. Dan kita tahu pada masa itu tahun 1965, 66, begitu banyak orang mengalami kekacauan karena banyak sekali orang yang punya background dari partai komunis dan kemudian mereka ingin, saya harus bagaimana. Jadi dia dipakai Tuhan untuk menangkap situasi dengan beban pemberitaan Injil. Maka dia mulailah dengan pelatihan yang disebut sebagai pelatihan penginjilan pribadi. Dengan semboyan tempat itu menjadi tempat sumber berita Injil. Ketika dia dengan Pak Gerrit Tindas, beliau menemukan ayat di Alkitab yaitu Kisah Rasul pasal 19 ayat 9. Ketika Paulus mengunjungi Efesus dan kemudian memenangkan banyak jiwa di situ, ada 12 murid, ada yang menolak, lalu dia mengkhususkan murid-murid itu untuk dididik dan dilayani selama 2 tahun. Itu jelas sekali dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 9. Dan nama tempat itu adalah, ruang itu adalah Tiranus. Jadi komitmen untuk memberitakan Injil, menjadikan tempat pelatihan itu bukannya PA, tapi pemberitaan Injil, lalu kemudian dapatlah nama itu. Maka tanggal 12 Juli 1966, nama Institut Tiranus muncul. Ya, dijadikan sebagai nama pelatihan.
Maka label Tyrannus dari saat itu sampai sekarang. Itu awal mulanya. Tapi waktu itu awalnya adalah mempersiapkan pribadi-pribadi untuk penginjilan. Ya, penginjilan pribadi. Dan disitulah Pak Hid sangat terkenal dengan buku penginjilan pribadi dulu berwarna kuning. Itu sempat dipakai di banyak STT. Ya, mungkin sudah cetak 2 kali kalau nggak salah. Nah, disitulah mulai mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak jelas karena efek dari impact dari krisis politik. Mereka dibina, dididik. Nah, itu pada pertama kali Tyrannus terwujud sebagai sebuah wadah pelatihan, itu antara tahun 1966 sampai 72, itu ada di rumah Pak Hid. Itu di Jalan Cihapit, nomor 33. Waktu berdiri tahun 66 itu di Cihapit, Cihapit. di Jalan Cihapit. Ya, karena nanti kisahnya panjang. Bapak tadi menyebut Jalan Damar, itu sudah keempat. Ya, keempat. Saya berpikir itulah cikal bakalnya Tyrannus. Saya ketinggalan 3 tempat. Ya, mungkin nanti kita sharingkan betapa sekolah tinggi Alkitab Tyrannus oleh karena komitmen atas misi Tuhan, ya tentu keyakinan Pak Hid karena ladang sudah menguning, dan Matius 28 ayat 19-20, pergi jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan seterusnya. Amanat Itu Agung. ya, itu roh dan jiwanya. Jadi sampai hari ini memang ya DNA kita, roh kita adalah roh pemberitaan Injil. Ya, karena itulah kebutuhan manusia utama ya. Keselamatan. Mau STH, MTH, doktor, Ya. PhD, pokoknya hanya satu, beritakan Injil. Ya, siapapun juga. Tidak hanya orangnya, tapi bahkan seluruh mata kuliah kita mesti harus selalu integrated with. Jadi selalu terkait dengan pemberitaan Injil. Karena sebagaimana Pak Yunus juga paham betul bahwa berita tentang Alkitab adalah core-nya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada tawar-tawaran lah. Ya. Yes. Itu udah harga mati. Bahkan kami bilang, Pak, kalau Tyrannus tidak memberitakan Injil, ini bukan masalah mengkhianati founding fathers, tetapi ini persoalan hati Tuhan yang ditaruh Tuhan dalam hati Pak Hid dan Pak Keri Tindas. Jadi tahun 66 sampai 72 ada di Cihapit, masih di rumah Pak Hid. Pak Hid sangat rela untuk ruang-ruang tamunya dipakai kuliah, beliau ada di belakang. Luar biasa itu. Jadi 66 sampai 72 di Jalan Cihapit. Lalu kemudian tidak diperpanjang, harus pindah. Oh, waktu itu kontrak. Nah, kontrak terus, Pak. Kontraktor ya. 10 tahun, ya. 10 tahun pertama kontrak dan kuliahnya memakai rumah kontrakan. Dari Jalan Cihapit, lalu harus pindah ke Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 73. Dan itu mujizat. Mungkin ini salah satu yang saya akan terus sampaikan bahwa Tyrannus adalah sejarah mujizat. Ya. Tahun 72, entah bagaimana Tuhan tuntun Pak Hid beserta keluarga menemukan rumah di Jalan R.E. Marta Dinata yang sesungguhnya yang empunya sedang akan pergi ke luar negeri. Dia tidak tahu akan dijual kemana. Tuhan tolong, Tuhan atur sampai Pak Hid saja yang melihat rumah itu. Di Jalan R.E. Marta Dinata. Apa yang dekat Taman Pramuka itu, Pak? Tepatnya seperti apa karena sudah terjadi banyak perubahan, Pak ya. Karena rumahnya masih kayak bangunan Belanda. R.E. Marta Dinata nomor 73. Ya, saya kira sekitaran itulah ya. Jadi disitulah mulai membuka program-program gelar walaupun belum STH. Ya, saya kira masih Namanya bachelor. sudah berubah? Oh belum. Masih IT juga? Belum, masih IT. Masih Institut Tyrannus. Ya. Dan pada tahun 72 itu loh, Pak, ada pengalaman yang Pak Hid memang sangat bergumul karena memang tahun 66 sampai 72 itu Pak Hid sebut sebagai pilot project. Jadi project-project yang mungkin uji coba. Di tahun 72 itu sempat
muridnya, mahasiswanya hanya 3. Pak Id bergumul, lanjut atau tidak. Tapi Pak Id yakin bahwa bersama Pak Gerrit, bahwa mereka berdua diteguhkan bahwa memang Tuhan mau supaya Tanah Sunda mendengar berita Injil. Pak, saya lompat dulu Pak ya. Oke. Dari 72 ada perjalanan di mana mahasiswanya hanya tinggal 3. Ya, betul. Sekarang tahun 2024, mahasiswa yang ada di Cianjuang berapa Pak? Yang pasti yang sekarang sebelum datang ini ya, untuk mahasiswa S1 ada kurang lebih 70-an, 7 sampai 80. Itu yang on-site Pak ya. Lalu yang program magister ada kurang lebih 45. Ya. Namun karena situasi ikut mempengaruhi ya, ini online on-site. Ya. Zaman Kiwari ya, zaman online ya. Ya, betul. Okay. Jadi itu luar biasa. Lalu izinkan saya menyambung, di Marta Dinata itu puji Tuhan sebenarnya memang mulai lebih aktif lagi, terlibat siaran-siaran radio, pemberitaan firman Tuhan. Oh ya, mungkin saya agak lupa, awal-awal berdirinya pun Tuhan teguhkan dengan bagaimana di tahun-tahun 65 itu, mahasiswa dan Pak Hid, Pak Gerrit terlibat menguatkan 2.800 orang yang dimenangkan efek dari peristiwa G30S PKI. Di situ ada yang namanya GERAPI, Gerakan Pekabaran Injil. Itu pawai di Jalan Nuti Iskandar menuju ke lapangan Tegalega. Lapangan Bandung Lautan Api ya Pak ya. Jadi itu luar biasa. Pak Id makin diyakinkan benar bahwa Tiranus harus terus Kalau maju. saya tidak keliru Pak, waktu itu hujan besar. Oh begitu Pak ya? Oh Bapak malah saksi mata? Oh enggak. Saya mendengar sejarah. Enggak, saya bukan saksi mata, saksi dengar. Oke. Terjadi hujan lebat dan kemudian peserta berdoa, hujan berhenti seketika. Ya. Luar biasa. Jadi kejadian ada bisa gerapi di mana ada pawai, sekarang udah nggak bisa lagi terjadi begitu ya. Repot, Pak. Kemudian bertemu di lapangan Tegalega dan hujan, tapi ketika semua berdoa, hujan berhenti seketika. Ya, jadi betul. itu tangan Tuhan betul-betul bekerja. Betul. Keren banget itu. Dan setelah itu kan gerakan pembagian traktat ke alun-alun luar biasa. Nah kemudian pada tahun 72 tadi pindah ke Marta Dinata sampai 74. 74 pindah lagi. Ya, itu ke Jalan Supratman. Jadi hanya 2 tahun ya di Jalan Riau itu ya? Ya, singkat 74 sekali. Supratman. 74 sampai 76 ke Supratman. Ya, disitulah mulai membuka program-program S1, ya, sarjana teologi. Jadi sarjana muda dari Tiranus maupun sarjana muda dari STT lain masuk Tiranus. Pak Purnawan saya kira adalah itu murid pertama. Ya, program sarjana teologi bersama dengan Bapak Pendeta Yosua, Timothy Yosua. Beliau pendeta gereja Sidang Kristus yang salah satunya ada di Jalan Sunda. Ya. Jadi tahun 72-74 Marta Dinata, 74 sampai 76 Supratman. Dan berubah nama? Belum. Oh masih tetap. belum, ya. Walaupun sudah masuk S1-nya ya? Ya, sama mau masuk S1-nya. Oke. Ya. Masih IT? Ya, jadi di situ Tuhan berkati, makin banyak mahasiswa. Lalu kemudian mulai siap-siap. Yang keempat yang Bapak tadi ingat betul, masuklah Jalan Damar. Damar Barat itu. Ya, Jalan Damar itu tahun 76 ya sampai tahun 83. Luar biasa anugerah Tuhan, dapatlah tempat bekas pabrik roti. Nah, di situ mulai lumayan karena ada mahasiswa yang bisa berasrama, ruangan-ruangan bagus, mulai ada juga PEA di situ yang Pak Yunus mengenal itu pertama kali. Disitulah ada asrama, mahasiswa mulai berdatangan dan memang mulai program MDiv dan MA dibentuk. S2-nya ya? Ya betul, S2-nya.
saya lupa persis tahunnya, mulailah berubah nama Institut Alkitab Tiranus. Jadi di masa-masa 7683 betul, itu ya. Betul. Karena memang Pak Hid dan rekan-rekan, apalagi Pak Por, kepingin stressing pada Alkitab. Memang sekolah kita ini kan disebut sebagai sekolah berhaluan evangelikal ya, Injil ya. Kami meyakini 5 hal. 1, percaya Alkitab adalah firman Allah, terinspirasi oleh Roh Kudus, tidak salah dalam naskah asli. PLBB. Keyakinan kedua, kami percaya Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian berikutnya kami percaya bahwa Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, Dia adalah Tuhan, Allah sejati, manusia sejati, menjadi korban sempurna bagi banyak orang. Ya. Dan kemudian korban Yesus ditawarkan sebagai korban penebusan bagi banyak orang yang percaya, dan itu artinya kita percaya amanat agung. Amanat agung tetap relevan sampai hari ini. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk ikut terlibat amanat agung. Jadi itu sebabnya keyakinan biblika, evangelikal mewarnai Tiranus. Sampai hari ini kami pun disebut sebagai sekolah yang interdenominasi. Kadang Pak Purnawan suka silih berganti memakai istilah non-denominasi, karena kita tidak dibahas satu denominasi, tapi kami welcome semua denominasi apapun. Ya, kami hanya mengajak untuk fokus pada Alkitab. Ya. Oke. Jadi berdiri 66 di Cihapit, pindah ke Riau, kemudian ngontrak lagi di Supratman, ya. Supratman agak pendek ya, hanya 2 tahun. Kemudian di Damar. Nah, pertanyaan saya Pak, di Damar ini masih kontrak atau sudah beli? Beli Pak, luar biasa. Dan itu hebat. Udah naik tingkat ini Pak. Naik tingkat. Dari kontraktor tadinya jadi kontrakan 10 tahun, sekarang bisa beli. Dan waktu itu kalau tidak salah luasnya 400 meter persegi. Ya, itu anugerah juga. Dan dicicil dalam waktu singkat. Ini salah satu serat mujizat Tuhan. Dari tempat ke tempat itu selalu ada dana-dana yang Tuhan siapkan. Pas, sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Ya. Makanya kami sering menyebut Tiranus adalah sekolah dengan sejarah mujizat. Saya tidak hanya setuju, tapi saya mengakui. Ya. Saya ini jadi buka kartu Pak. Oh gitu. Saya salah satu donatur dari Tiranus. Terima kasih sekali Pak. Karena itu tiap bulan waktu itu dapat ini kan kiriman kan. Ya. Dimulai dari Pak William Teja. Oh Pak William Teja, ya. Masih lembaran besar. Ya. Kemudian tahun sekian diubah semua menjadi hanya by email. Ya. Nah, dari situ saya bisa mengakui. Ya. Karena saya kan bukan orang dalam Pak ya, saya orang luar ya. Betul. Kata mujizat itu adalah kata kunci itu Tiranus. Iya, absolutely. Ini kan orang luar ini. Pak, boleh nggak kita komplementari ya? Bapak menyinggung andil, saya kira tentu bukan kami sebenarnya, kita juga berterima kasih. Karena kita tidak di bawah satu denominasi. Apalagi denominasi besar. Yang kalau kekurangan dana, tinggal telepon. Kami butuh dana. Sampai hari ini Tiranus didukung oleh donatur-donatur. Seberapapun yang diberikan, justru itu kekuatannya. Ya, mau kecil atau besar, itu seperti monumen zaman dulu Pak ya. Batu kecil, batu besar, sama-sama membentuk keindahan dan kekokohan. Jadi justru inilah yang tidak dimiliki oleh sekolah tinggi Alkitab atau teologi dimanapun. Dari sekian banyak orang, bisa sampai 60, kadang bisa 70, fluktuatif ya. Saya mengatakan merekalah yang sudah mengambil kesempatan hak istimewa dari Tuhan untuk sama-sama membangun visi Tuhan di Tiranus. Dan saya harus katakan terima kasih Pak Yunus
Ya, mudah-mudahan tidak bosan-bosannya, karena Tiranus bukan milik saya, bukan milik Pak Hid, bukan milik Pak Gerit, tetapi milik kita bersama. Mari kita terus mengerjakan misi itu. Jadi kekuatan kestabilan dukungan dana itu justru karena banyaknya orang dari berbagai denominasi sukarela, mereka merasa punya hak untuk mendukung misi Tuhan, itu yang membuat berjalan. Banyak sekali STT collapse, banyak STT ketakutan, harus cari bos besar atau pendukung besar. Ini mujizat Tiranus. Walaupun Pak Id katakan, kita sering fluktuatif, kadang defisit, kadang surplus. Pak Id bilang apa? Justru kalian sebagai hamba Tuhan, jangan selalu stabil dan nyaman. Kalau kamu selalu nyaman, jangan-jangan kurang doamu pada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan ya, dipotong, kadang juga surplus. Okay, itu anugerah Tuhan. Ini uniknya. Ya, termasuk kasus Damar itu Pak, itu mujizat. Nah, nanti kalau kami cerita lagi puncaknya di Cianjuang, hebat lagi. Nah, itu dia. Kenapa tadi saya loncat Pak dari 72 dengan nyaris hanya tinggal 3. Ya. Kenapa saya langsung tanya berapa sekarang untuk menunjukkan bahwa tangan Tuhan yang bekerja di Tiranus ini luar biasa. Amin. Ya. Amin. Jadi dari 3 sekarang sudah puluhan. Ya. Belum lagi saya tanya Pak, berapa sekarang alumninya Tiranus? Wah ya ribuan Pak. Nah, itu kan? Ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Luar negeri. Australia ada, kemudian di Jerman ada. Ya. Nah, puji Tuhan. Itulah menunjukkan, membuktikan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang terjadi di Tiranus. Mulai dari 66 sampai 2024 dan seterusnya. Nanti kita tayangkan juga foto-foto. Ya. Mana itu Damar? Saya nggak yakin masih ada foto Ciapit nggak? Nggak tahu ya. Yang tidak ada saya tadi mungkin Supratman. Supratman kalau bangunan di Ciapit ada, di Marta Dinata ada, ya di Jalan Damar ruang-ruangnya ada. Oke. Nanti terakhir penonton bisa lihat bagaimana awal berdirinya dengan air mata, ya. Betul. Bahkan mungkin waktu itu ya tadi Bapak bilang, ini terus nggak ini ya? Ini tinggal 3 ini gitu ya. Pak Yunus, saya kira keteladanan Pak Hid hebat. Ya. Dia bukan hanya seorang founding fathers yang merintis dan melepas, tapi teladan hidupnya seperti Kristus itu menyolok. Dia seorang punya predikat profesor. Bahkan doktornya dia punya doktor 3. 3 Pak. Teologi, filsafat, teknik kimia. Ya. Yang saya tahu cuma 2, ternyata 3. Dan waktu dia masih di sekuler Pak, saya harap saya tidak salah, itu yang saya selalu ingat. Dulu dana dari Amerika sebagai dukungan dan dari ITB bisa untuk menjamin 400 orang ya untuk hidup dengan sederhana. Dia tinggalkan demi itu, ya dia melayani, bahkan dia juga belajar pertukangan, apalagi waktu masuk Tiranus ada tukang-tukang dilatih. Dan setiap kali, paling tidak saya alami, waktu dia menantang saya untuk terlibat tahun 93, 92, dia bilang begini, Mika, apakah kamu tertantang untuk melayani Tiranus? Saya tahu persis waktu itu masih banyak gedek. Oh maaf, mungkin saya pakai bahasa Jawa ya, dinding bambu. Ya, gede. Dinding bambu. Saya tahu Pak, gede Pak. Ya, dinding bambu. Jadi di mana-mana, saya datang dari satu sekolah di Jawa, saya kaget, baru kali ini saya melihat STT, ada gedung ada, administrasi, gedung kapel ada, tapi di sekitarnya ruang-ruang kuliah masih gede. Pak Id bilang apa? Kamu terpanggil nggak melayani Tuhan? Ya, dengan semua fasilitas sederhana. Saya melihat Pak Hid, melihat ketulusan kesungguhannya. Saya bilang begini, Pak, saya berdoa 3 bulan. Kalau memang Tuhan suruh. Karena waktu itu saya masih satu dosen di satu STT, ya, tetapi STT itu kemudian hilang. Ya, saya bilang saya minta 3 bulan. Dan dia bilang apa? Ketika saya, oke Pak Hid, Tuhan yakinkan saya berangkat ke Bandung. Kamu siap dengan segala keberadaan itu? Ya syukur saya dari gereja yang dilatih dengan kesederhanaan ya. Mau disenangkan gak disenangkan Tuhan dalam tanda kutip ya pasti Tuhan menyenangkan. Dalam arti fasilitas. Ya
I have to be ready. Saya harus siap. Karena aku hamba. Pahit saja begitu. Ya, dia tinggalkan Amerika, tinggalkan semua kesempatan mulia di dunia sekuler demi melayani Tuhan. Ya, ada teladan, ada Yesus. Dan inilah yang membuat dosen-dosen Tiranos, baik tenaga pendidik maupun kependidikan, sudah belajar biasa dengan hidup kesederhanaan. Nanti Bapak kalau masuk lagi, walaupun sekarang sudah bagus gedungnya, masih adalah sisa-sisa ya, kesederhanaan itu. Dan mereka, ini satu-satunya STT Pak. Keunikan lagi saya tambahkan ya. Selain ini seperti perkampungan, karena banyak pohon-pohon hijau, rumah sederhana, ada ternak, ada pertanian di situ. Tetapi juga komunalitas, relationship itu kuat. Kita kayak keluarga. Karena Pak Id bilang, kamu harus menjadi teladan bagi mahasiswa. Jangan tinggal jauh dari kampus. Kalau boleh semua tinggal di dalam. Supaya di situ kamu bisa mentoring, ya, modeling, caring terhadap mahasiswa. Dan mahasiswa juga bisa menjadi kontrol. Kalau kamu kira-kira agak kurang bagus, mahasiswa bisa mengingatkan. Luar biasa. Begitu indahnya filosofi pendidikan yang Pak Hid tanamkan. Dan tetap dipertahankan sampai hari ini dan seterusnya. Absolutely, sampai hari ini Pak. Oke, jadi damar itu dibeli, jadi milik sendiri. Ya, waktu itu Oke. ya. Ada kisah-kisah yang menarik Pak dalam rangka pembeliannya, karena belinya nggak pakai daun tapi pakai uang. Kita Pak Hid tidak cerita detail yang pasti, kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali cicil cukup. Ya. Lunas. Ya, luar biasa. Padahal bisa Bapak bayangkan 400 meter persegi and the Harganya time berapa? ya. Betul. Sudah berapa, kalau sekarang sudah berapa M itu? Iya. Untungnya selalu ada untung. Dia masuk gang dikit. Coba kalau di depan jalan, aduh itu harganya okay. di jalan itu kan itu Yes. luar biasa mahal itu kan. Yes. Nah, Betul. Oke. Nah, yang menarik Pak, begitu Jalan Damar tahun-tahun 81 sampai 83, Pak Hid bergumul lagi. Kita masih perlu tempat yang lebih tenang, lebih representatif supaya hamba-hamba Tuhan lebih fokus. Pak Pur dan Pak Hid dan tentu Pak Tindas sebagai tokoh-tokoh awal, Pak Pur sebagai lulusan perdana, mereka bergumul berdoa. Menarik, ada salah satu pendukung kita, beliau adalah owner dan orang penting di Ateja, Bapak Subianto Chandra. Pak Hid hanya berdoa, Pak Pur, Pak Tindas. Tiba-tiba beliau menemukan tanah yang sekarang di Cianjuang. Ya, 7.000 meter persegi. Ya. Waktu itu tanah kosong atau bagaimana? Ya tanah kosong Pak, tetapi dimiliki oleh orang yang memang dari sepupu. Ya, dia sangat ketat, entah mengapa tidak mudah sesungguhnya. Waktu pembeliannya Tuhan itu ya. jamah orang itu. Ya, Tuhan jamah orang itu. Dia orang sangat-sangat kokoh dan kukuh dalam keyakinannya. Bisa dengan sedemikian rupa dijual kepada Bapak Subianto, dan kemudian Bapak Subianto katakan ini untuk Tiranos. Luar biasa. Padahal dia tahu persis bahwa tanah itu nanti akan dipakai untuk apa? Ya, tahu bahwa itu akan dipakai untuk pelatihan. Aneh juga. Aneh juga Pak. Itu sebabnya tahun-tahun awal itu penuh dengan pergumulan. Ada tetangga yang merasa, kenapa kau jual untuk itu? Kenapa kau jual untuk itu? Tapi lama-kelamaan ya mungkin karena sikap Pak Hid dan para pendiri kita Pak Pur, Pak Tindas yang begitu baik ya, kita selalu memenangkan orang dengan sikap dan attitude kita. Mereka respect banget. Bukan dengan uang kita. Ya, bukan dengan uang Tapi kita. dengan sikap. Ya, jadi Tuhan jamah Pak Subianto Chandra, Penatua Subianto Chandra. Tuhan jamah doa-doa Pak Hid dan Pak Pur dan Pak Tindas. Terjadilah itu. Saya mah ada newcomers Pak. Saya pendatang baru sehingga sudah menikmati begitu Perjuangan dan megahnya. pengorbanan Tetapi dahulu. sempatlah kuliah di apa namanya? Ya, di bilik-bilik tadi. Gede. Gede, bilik bambu. Ada istilah yang lain ini untuk bambu yang dianyam itu. Selain gede apa namanya ya?
Ya, Kalau di Sunda apa ya? ya itu apa namanya ya, yang dindingnya itu buat dari Anyaman, bambu, anyaman ya, kan. Ya, kalau Jawa gede ya. Ya, betul. Ya, Dan ada satu profesor yang dari sekuler sudah meninggal, beliau Profesor Zahid Tapi. Sangat sukacita walaupun dia orang dari Erlangga ya. JE saya Zahid Tapi suka belajar di situ, luar biasa ini Profesor Hid. Mendesain kampus. orangnya lurus dan berani, Pak. Ya. Itu. Ngomong ceplas-ceplos. Ya, Pak saya tapi jelas nama saya tapi itu dari Ambon, tapi logatnya logat Jawa. Mungkin karena udah terlalu banyak di Jawa Lama Timur, ya, Pak ya. menjiwai Betul, ya, betul. Jawani ya. Betul. Oke, Pak. Jadi tahun 83 itu mulai hijrah ke Cihanjuang. Tapi damar tetap digunakan. Ya, masih untuk paling tidak kan untuk gereja, Pak William. Gereja Metodis. Ya. Beliau kemudian mulai Teja. merintis Metodis Injil ya, di situ dipakai. Ya. Saya lupa sampai tahun berapa. Kemudian LPPBS ya, Lembaga Pengembangan Budaya Sunda yang Pak Pur pimpin itu dipakai. Sampai hari ini. Masih berdiri. Ya. Berapa tahun lalu saya sempat berkunjung ke gitu. sana. Ya, betul. Ketemu dengan Pak Antonius Pak ya. Masri, Pak Anton Bongkar ya. Jadi Pak Gideon ya. saya ternyata sampai hari ini juga dengan Pak Mika, kayaknya Tiranus ini selalu ngikutin saya atau saya ngikutin Tiranus. Ya. Oke, jadi Seroh itu namanya. ya mulailah ada tempat dengan 7.000 meter Ya. di Jalan Cihanjuang. Cihanjuang. Ini Cimahi. Ya, Jalan Cihanjuang kilometer 5.2. Ya, Cimahi. Kalau lurus itu menuju Cisarua Lembang. Betul sekali, tembus Advent. Ya. Ya, Lembang. Ya. Betul sekali. Oke. Ya. Bagaimana perjalanan pembangunan di Cihanjuang ini, Pak? Ya. Izinkan saya kembali mengungkit bagaimana mujizat terjadi. Sebagaimana saya mendapatkan info dari Pak Pur, dari Pak Hid, awal-awal tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal. Kalau tidak salah keberasalan datang dari mana, dia dari Singapura datang ke Indonesia dan tiba-tiba datang ke Cihanjuang. Ya, tidak pernah dikenal. Ya. Tiba-tiba orang itu melihat kebutuhan di situ, Pak Hid, ketemu Pak Hid, dan kemudian apa yang ingin kau kerjakan? Kamu mau bikin apa? Kami mau dirikan sekolah pelatihan untuk hamba Tuhan. Lalu keluarlah dana waktu itu. 1 miliar sekian-sekian. Tahun berapa, Pak? Ya tahun 80-an 85 lah Pak. Awal-awal mulai Betul, ada mulai di masuk. sana. Dan disitulah 2 gedung besar terjadi. Dan begitu mengirim berkat itu Pak, orang itu nggak tahu lagi jejaknya. Oh, Siapa dia, di mana dia. Itu lagi-lagi sejarah miracle. mujizat itu ya. Dan akhirnya 2 gedung besar dibangun. Dan luar biasa, tentu belum banyak mengenal tukang-tukang, lalu orang-orang di sekitarnya direkrut Pak Hid, ada yang menjadi gardener, tukang kebun, ada yang dari tidak bisa apa-apa menjadi tukang kayu, ya, saya ingat namanya Pak Ejek. Ada juga menjadi tukang listrik, instalasi listrik, namanya Pak Ubik sudah meninggal, orang tetangga juga. Ada juga bagian perawatan dan lain sebagainya. Ada montir, Pak Hid latih sendiri. Kita nggak tahu Pak Hid itu bukan hanya punya 3 doktor dan sudah profesor, tapi kapasitas, kompetensi, hati, bahkan otaknya itu apa saja, dia komprehensif itu. Dari mulai membangun rumah, sampai montir, kemudian listrik, dia bisa Pak. Istilah saya, dia profesor, itu kan gelar tertinggi. Ya. Dia mandor, tapi juga dia operator. Ya, operator, absolutely. Jadi kalau dia ketemu apa, dia punya kemampuan berpikir tata ruang hebat sekali. Pernah dia misal datang ke satu pabrik,
Dia lihat pabrik, dia langsung tahu. Di sini adalah ini, di situ adalah itu. Betul. Jadi dia seorang yang punya pengalaman juga konstruksi pabrik. Hebat dia. Dan sangat rendah hati, Pak. Hanya ada satu kekurangan beliau, Pak. Apa, Pak? Ini dengan segala hormat. Beliau berbicaranya tidak terlalu jelas pronunciation-nya. Oh. Ya. Ini bagi kita para pendengar, aduh ini maksud beliau apa gitu ya. Jadi dia kan orang asing. Betul. Ya kan, itu pertama. Beliau fasih berbahasa Indonesia. Ya. Nah, tetapi itu ucapan beliau pronunciation-nya. Itu yang Mungkin karena memang dia ngaku, Pak. Dia nampaknya suara bass kedua. Dan pernah dia mengalami gangguan suara. Agak mirip-mirip dengan saya. Dan di kelas itu dia bawa mic. Kemudian bawa loudspeaker ya kecil. Ngajar di situ. Dan dia enggak peduli. Apalagi kalau kita bicara daily style life-nya ya. Dia masih bisa pakai baju 20 tahun yang lalu, pakai serempang itu, kadang pakai sepatu yang sudah puluhan tahun, sudah rubah warna. Dia enggak peduli. Dia sungguh-sungguh, saya merasa bahwa dia salah satu teolog. Saya tidak tahu apakah ada banyak teolog seperti ini. Yang tuntas harga dirinya pada Kristus. Dia bukan orang yang ingin banyak panjang khotbah, panjang kesaksian. Dia selalu bilang begini, kalau kamu bersaksi atau berkhotbah, jangan lama-lama. Kalau kamu bersaksi, cukup 4 menit. Karena kalau lebih 4 menit, mungkin kamu tidak lagi bercerita tentang Tuhan Yesus, tapi tentang dirimu. Jadi pelan-pelan menyombongkan dirimu. Itu jurus yang harusnya tidak pernah dilupakan bagi orang bersaksi. Yes. Kadang berkhotbah pun begitu, Pak. Kadang berkhotbah hanya 20 menit, 20 menit, tidak mau panjang-panjang. Yang penting Yesus diceritakan, apa yang layak kita ungkapkan tentang Kristus. Dia sangat Christ-centered. Itu soalnya ada mata kuliah hidup Yesus. Ya. Kadang kalau kita ketemu begitu ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah nama Yesus dipermuliakan dengan perilakumu, tutur katamu, hidupmu? Kadang kita tertemplak. Kadang kalau kita belajar dulu, Pak ya, dari S1, S2 rasanya kalau sudah mencari ilmu kristologi tentang Yesus, tentang ini itu rasanya akan bangga menguasai banyak hal. Begitu kita lihat Pak Hid, sebenarnya hidup ini simple. Boleh banyak tahu, tapi yang penting banyak melakukan. Kalau bicara tentang Tyrannus, suka tidak suka, kita harus bicara tentang Pak Hid. Ya. Karena beliau Key tidak person. hanya founding fathers, beliau itu bapaknya Tyrannus. Absolutely. Ya, jadi bukan pendiri dan pemilik, tapi bapaknya Tyrannus. Kebapakannya kepada orang-orang yang bekerja sama dengan beliau. Betul. Ya. Betul. Pak, saya nggak sering. Ya. Karena saya bukan orang Tyrannus. Ya. Tapi 1, 2, 3 kali saya pernah mengikuti ketika beliau jadi pembicara. Oke. Nah, 1 dari 2, 3 kali saya hadir sebagai pendengar. Ya. Ini 2, 3 kali loh Pak. Ya. Bukan 30, 50 kali ya. Ya. Tapi dari 2 sampai 3 kali itu, satu yang gak pernah saya lupa sampai hari ini. Apa Pak? Dia bilang begini. Suatu ketika saya diundang oleh para mahasiswa-mahasiswa. Dan saya jadi pembicara di sana. Ya. Dan belum saya mulai, saya langsung bertanya. Dari sekian banyak peserta mahasiswa. Siapa di antara kalian yang yakin bahwa kalian betul-betul pemilik tempat di mana kalian sekarang kuliah? Sebab jangan-jangan tempat itu adalah tempat milik orang lain. Oh gitu ya. Ya. Sekarang siapa yang yakin bahwa kamu mahasiswa kedokteran di fakultas ini, universitas ini, kamu di fakultas itu, di universitas ini, kumpulkan dari berbagai kan? Ya. Oke, kamu duduk sebagai mahasiswa. Kamu yakin itu adalah tempatmu? Siapa yang yakin? Acung tangan. Enggak setengah Pak. Enggak satu pun ya. Oke. Sampai setengah yang yakin. Oke. Jadi yang lain ya mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan ini bukan tempat saya. Tapi karena saya punya uang, bapak saya daftarkan saya ke sini. Harusnya itu tempat orang lain. Ya. Sampai hari ini saya ingat Pak. Agar orang betul-betul tahu bahwa memang tempat ini tempatmu atau bukan. Dan kalau sudah begitu, kamu tanya,
pada Tuhan. Sebelum kamu melakukan sesuatu, inikah yang saya harus lakukan Tuhan? Ya. Atau adakah kehendak-Mu? Nah, itu sebabnya setiap kali dia bicara, mungkin itu dalam bahasa atau perspektif yang lain ya. Benarkah itu tempatmu? Beliau kalau ketemu mahasiswa, bahkan kita semua, dia selalu bilang begini, benarkah kamu disuruh Tuhan ke situ? Jadi kepastian bahwa hidup ini disuruh, dikehendaki, diyakinkan Tuhan, kamu di situ, kamu harus begitu, itu penting. Supaya hidup ini efektif, tidak habis-habisin waktu. Betul sekali. Pak, kepada mahasiswa begitu, Pak. Saya jujur ini, Pak. Ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih sudah tayang di episode yang ke-6 di YouTube. Tapi saya pernah pada satu ketika dalam perjalanan memulai podcast sampai sekarang sudah syuting yang kesekian. Saya meyakini bahwa podcast ini Tuhan yang suruh. Amin. Saya nggak pernah berpikir untuk bikin podcast. Amin. Amin. Tapi ketika saya tanya Tuhan, apalagi yang Tuhan inginkan di masa saya udah 60-an, apa yang harus saya lakukan? Amin. Tuhan bilang podcast. Dan saya bikin. Tapi ada titik tertentu saya tanya, betulkah ini yang Tuhan suruh? Betulkah ini yang Tuhan suruh? Kenapa banyak sulitnya? Kenapa banyak hambatannya? Kalau Tuhan suruh kan semuanya beres. Tuhan yang tanggung jawab itu. Iman kita kan gitu. Kalau Tuhan suruh, Tuhan tanggung jawab. Tapi kenapa ada mulusnya? Sehingga saya yakin bilang ini tangan Tuhan. Tapi ada kenapa susah? Kenapa banyak hambatan dan sebagainya. Nah, suka tidak suka. Dalam beberapa syuting terakhir ini, oleh narasumber saya diingatkan kembali bahwa betul kalau Tuhan tolong mereka, Tuhan juga tolong saya di podcast ini. Dan ketika hari ini, Bapak dari Tyrannus, saya ingat kata Tyrannus itu identik dengan mujizat, Pak. Kalau Tyrannus bisa ditolong, podcast ini juga dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, maka perjalanannya walaupun ada ria-ria, ada kesulitan, ada macam-macamnya, tapi Tuhan pasti selalu ada di tengah-tengah perjalanan ini. Sebenarnya kan paling tidak Bapak mendengar dari saya, kendatipun saya generasi kesekian di Tyrannus, paling tidak sebuah pelajaran yang manis sekali. Saya pun juga dulu ragu kan, apa betul saya disuruh ke Bandung. Tapi Pak I selalu ingatkan, Tuhan suruh kamu, pasti Tuhan buka jalan apapun caranya, dan pasti arahmu memuliakan Tuhan. Dan Pak I selalu ingatkan, apapun yang kamu lakukan demi dan bagi kemuliaan Tuhan, jangan takut, itu mestinya harus terus dijalankan. Pak, kita mau memberitahukan kepada para penonton, kalau ada yang berkunjung, ada yang lihat foto, nanti kita akan tayangkan juga. Jangan yang lihat, wah Tyrannus sekarang hebat ya. Ya toh? Selalu orang lihat keberhasilan kan. Betul. Orang kadang-kadang lupa atau nggak mau tahu tentang bagaimana proses. Tahun 66. Iya kan? Sewa. Situasi krisis. Krisis, kesulitan ini tuh. Nah, satu hal yang paling membuat saya yakin Pak, bahwa betul-betul tangan Tuhan yang bekerja di Tyrannus adalah ketika lihat setiap bulan laporan keuangan. Terbagi ada untuk mahasiswa, ada untuk operasional, ada untuk pembangunan, upgrading, pembangunan, maintenance. Lihat, dalam kurung, udah minus. Sudah minus ini gitu ya. Minusnya nggak kurang lagi. Aduh, nggak kecil lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana? Bulan depannya gimana? Bulan depan tiap bulan itu selalu dikirim kan. Kami kirim biasa. Sudah ada lagi yang nutupin. Sudah ada yang nutupin. Dan dibikin NN lagi. Nggak tahu dia siapa. Betul sekali. Begitulah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun perjalanan Tyrannus yang saya tahu loh Pak. Dan bukannya Bapak tahu itu fakta kita. Fakta kita. Kan saya setahun ini kan menandatangani laporan cash flow dan lain sebagainya. Itu real. Dan paling tidak saya 31-an tahun, 32 mendekati itu. Melihat dinamika ini luar biasa. Kami dilatih untuk menuntaskan bahwa
melayani ini adalah mengabdi pada Tuhan. Kita perlu tunduk dan kita perlu taat kepada Yesus Sang Empunya Misi. Ya. Dan Pak I selalu yakinkan kalau kamu mungkin sesekali kurang di Tiranus, Tuhan pasti beri hujan di tempat lain. Tapi ya saya bersyukur ada pengalaman ups down fluktuatif itu membuat kita makin dinamis penyerahan kita pada Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau Pak Yunus sebagai salah satu, saya tidak menyebut pendukung lah Pak. Saya lebih senang menyebut Bapak adalah bagian dari orang-orang yang menikmati mengambil privilege Tuhan untuk membangun misi Tuhan di Tiranus. Bapak kawan sekerja saya, kawan sekerja Tiranus, para donatur, saya kira bukannya masalah dana Pak ya. Pendukung itu bisa daya, doa, dana. Tiga-tiganya punya nilai yang sama dan mereka semua kawan sekerja kami. Maka belakangan kami selalu memakai istilah kita bangun Tiranus. Bukan kami membangun, tolong dukung. Apalagi saya. Ya, jadi Pak Yunus, saya tidak sekedar menyebut pendukung. Bapak adalah kawan sekerja melanjutkan misi Tuhan di Tiranus. Saya hanya merasa begini Pak, beruntung bahwa Tuhan libatkan dari sebuah pekerjaan yang luar biasa. Padahal saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Oh, sama lah Pak, kita juga bukan siapa-siapa. Ya, tapi Tuhan libatkan sehingga pertama jadi tahu, ya kan? Dengan tahu saya bisa menerima berkat. Kemudian tadi Pak, beruntung dilibatkan walaupun hanya debu. Nama saya juga nggak pernah ada di sana lah Pak ya. Pak Subianto Chandra pasti akan tetap diingat dalam sejarah ya. Oke. Pak, sekarang ada program studi apa aja di STA Tiranus ini Pak? Jadi kita sebenarnya akhirnya karena peraturan ya Pak. Mulai tahun 2010 itu kita berubah dari IAT menjadi STAT. Karena satu sekolah yang hanya mengembangkan satu disiplin ilmu, hanya sekolah tinggi. Kalau universitas berarti banyak macam-macam disiplin institut ilmu. juga. Ya, institut juga. Karena sekolah tinggi, maka kita menjadi ketuanya pun, pimpinannya ketua bukan rektor. Dan sekarang karena tuntutan begitu ketat, setiap program studi harus ada 5 dosen khusus. S1 harus magister, S2 harus doktoral, maka kita untuk sementara 2 saja fokus kita. Jadi program sarjana, yaitu prodi teologi, program magister atau pascasadana, magister teologi. Jadi hanya 2 saja kita. Ya, di situ tidak ada pendidikannya, tidak ada ya? Ya, kita sedang bergumul untuk itu. Nanti kita masih bergumul untuk membuka sarjana pendidikan. Ya, jadi peraturan demi peraturan akhirnya memang memotong banyak program. Dulu kita sempat ada diploma 3, ada sarjana teologi, ada MA, ada MDiv, ada MTH, sempat kita merintis DIMIN, dokter ministry. Tapi persyaratannya karena sekarang harus ada 2 profesor yang home base-nya di situ. Ya sudahlah, itu karena peraturan ya. Kami tetap fokus kepada biarlah yang paling penting banyak hamba Tuhan dibentuk, banyak hamba Tuhan diutus, banyak hamba Tuhan memberkati. Kalau kemarin ada reuni ya Pak ya? Ya, reuni nasional. Ya, oke. Jadi sekarang ini kalau wisuda itu udah angkatan keberapa Pak? Jadi tanggal 13 Juli 2024 kemarin kita sudah wisuda ke 49. Ya. Adi Luhung atau apa itu? Balai. Dulu namanya Bali Luhung, sekarang nama itu kita ganti dengan nama Pak Hit sebagai memorial. Jadi diberi nama Balai Profesor Stanley Hit. Dan kemarin Pak kita bikin patung dari perunggu, dari keluarga Pak Hit, dari Pak Yopi Ratu, ini juga putranya yang sangat setia, sangat loyal dalam pemberitaan Injil. Menantunya. Itu di depan situ ya, memang maksud kita bukan berarti nanti supaya orang datang kemudian memeluk patung itu, tapi sebagai sebuah peringatan. Beliau perintis, beliau pemantik, beliau seorang guru, beliau seorang profesor, beliau seorang operator
yang memang menggerakkan pemberitaan Injil. Dan boleh dibilang Tiranus salah satu benteng-benteng evangelikal dan gerakan pemberitaan Injil. Dan kita taruh di situ. Biar orang lalu lalang ingat. Jangan lupa, jangan sampai sekolah bergeser. Karena begitu banyak sekolah bergeser misi. Dari pemberitaan Injil, lupa pemberitaan Injil, mengatakan evangelikal, tidak memberitakan Injil lagi. Sekarang mungkin bisa mengejar status, gelar, posisi, dan lain sebagainya. Izinkan, dan Pak Yunus juga saya kira terus berdoa untuk Tiranus. Supaya loyal, faithful kepada pemberitaan Injil. Dan sekarang memang visinya sudah dirumuskan. Kalau dulu hanya disebut sebagai sumber berita Injil, sumber pemberitaan Injil, sekarang visi kami adalah menjadi perguruan tinggi Injili yang unggul dalam menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang setia, cendekia, berhati mulia untuk mengemban amanat agung di Indonesia tahun 2039. Nah, itu tetap roh itu ada di situ. Pak, ada banyak STT atau STA, ya kan beda nama aja ya, Teologia dengan Alkitab. Ya. Walaupun secara pribadi saya lebih memilih nama Alkitab, Pak. Kami secara yakin lebih langsung kepada sumbernya. Ya, oke. Ada banyak sekolah tinggi teologi di Indonesia. Siap. Di Bandung pun banyak. Ya. Tapi saya harus bilang bahwa tidak semua berkualitas. Of course. Satu, dan kedua, tidak semua memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Regulasi. Dan tidak usah Bapak yang bilang, tapi juri bicarakan oleh saya saja. Ya. Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus adalah salah satu yang kredibel di Indonesia. Ya. Kami harap dan kami terus berdoa dan kami terus berjuang untuk dipercaya dan untuk sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan. Mahasiswa pun datang dari seluruh Indonesia. Ya. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Pak, kalau bicara tentang Tiranus, bicara tentang pendiri, pelopor, pengabdi, Profesor Stanley Heath, maka kita nggak boleh lupakan satu nama ini Pak. Siapa Pak? Ibu Adelaide. Oh iyalah, tentu dong. Oke, jelasin Pak siapa beliau? Tentu. Ya, Ibu Adelaide Heath. Saya lupa mengeja itu. Satu, dia sebagaimana pernyataan Pak Heath, dia saya kira women behind the great man. Ya. Jadi saya kira dia bukan hanya istri Pak Heath, tetapi seorang wanita yang mengokohkan, mengukuhkan bagaimana Pak Heath terus bersemangat mengerjakan pemberitaan Injil melalui pendidikan. Bahkan dia juga membawa atau saya sebut membentuk yang namanya PEA sebagai bagian partnership dengan Tiranus. Kalau kita berkata bahwa pemberitaan Injil itu penting dan core, maka salah satunya adalah PI anak, bukannya PI pribadi. Dan Bu Heath ada di situ. Pak Heath yakin kalau kamu ingin mendapatkan masa depan orang percaya, bawa anak-anak datang pada Kristus dan Injili dia. Dan itu pekerjaan Bu Heath. Ya, selain Tiranus penginjilan pribadi, Bu Heath orang luar biasa. Memang street, Pak Heath mungkin agak sedikit fleksibel dan masih lebih bisa ketawa-ketiwi, canda. Kalau Bu Heath nggak bisa main-main. Itu memang duet maut itu ya. Pasangan yang ya, betul. Dua-dua supel nggak bagus juga, dua-dua strike juga nggak bagus juga. Betul. Dan Bapak tahu Ibu Heath ini, Adelaide Heath, ya, itu juga yang menjadi pelopor penginjilan anak di Indonesia. Ya, dia banyak mengoreksi. Begitu banyak guru sekolah minggu yang hanya ngajar, tapi tidak membawa anak datang pada Kristus. Ya, itu sebabnya dia katakan setiap cerita, setiap telling story dari Alkitab selalu harus bermuara kepada penginjilan. Karena Alkitab adalah pemberitaan Injil. Maka dia membentuk PEA, ada pelatihan, IPK, KLP, sudah banyak di berbagai tempat guru-guru Islam disadarkan. Ya, karena kalau kita tidak memberitakan Injil pada anak, kehilangan kesempatan itu. Dan itu sebenarnya Pak Heath yakin, kalau anak-anak bisa diinjili di bawah 10 tahun, 5 tahun, di bawah 6 tahun, kamu bisa mendapatkan masa depannya.
Pahit sangat yakin itu, Buhit mengoperasionalkannya, Buhit mengerjakannya sampai hari ini. Kita akui Pak Profesor Stanley Heath adalah pria hebat, Ya, tapi tidak akan sehebat itu kalau tanpa pendamping Ibu Yes. Adelaide Heath yang luar biasa. ya, Dan keberadaan mereka di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, adalah anugerah bagi Indonesia dan Kota Bandung. yes. Pak, salah satu contoh dalam kaitan di luar pelayanan ya, Pahit itu kan sebenarnya kena diabetes dan dia bisa bertahan 25 tahun. Siapa yang mengontrol makanan Buhit? Tidak segan-segan ya di konteks umum di pernikahan atau apa. Hit, dia bilang gitu. Hit, hati-hati. Jadi, supaya tidak makan Lugas. sembarangan. Nah, lugas. Ya. Dan Pahit itu hebat juga ya. Walaupun mungkin diingatkan Buhit di depan umum, dia tidak terganggu. Apalagi Dia puji. tersinggung ya. Ya, dia puji. Sementara Ya. orang kita, Kita mungkin ini suami loh, Ya, yes. ini profesor loh. ya, Pak Hit itu tidak hanya Buhit, kita pun kadang Pak, mohon maaf dalam tanda kutip mengoreksi pun dia enggak tersinggung. Saya pernah pelayanan bareng. Pak Hit jangan makan tuh. Ya. Dia pakai dengan ekspresi yang khas ya. Ya. Terus kadang berkhotbah pun Pak. Dia kepingin masukan dari kita, Mika atau teman yang lain, Pak ini Pak itu. Hari ini kamu rasa saya harus berkhotbah apa? Pak, mungkin ini. Oh ya. Jadi dia merasa bahwa Roh Kudus tidak hanya bicara langsung, tapi bicara dengan orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Oke. Langka, teolog, profesor yang rendah hati antara ilmu dan hidupnya real. Banyak teolog yang mungkin ilmunya setinggi langit, tapi kehidupan sehariannya lemah. Tapi Pahit, dari mulai mimbar, ruang kelas, sampai sehari-hari, sinkron, integritasnya real. Pak Mika, waktu nggak akan cukup Pak untuk kita bicara tentang Tyrannus, Ya, tentang menarik. Pahit, Ya. Pak Pur, Ya, Pak Mika, dan yang lain-lainnya. siap. Tapi ya waktu juga yang harus Oke. memisahkan kita. I Saya see. mengucapkan terima kasih banyak Pak Mika sudah Sami-sami, hadir. ya. sama-sama. Sehingga penonton Ya. yang mungkin tidak pernah dengar nama Ya, Tyrannus ya. jadi tahu. Ya, Ya. Yang sedang mencari sekolah tinggi Alkitab jadi tahu. Yes. Ya, dan banyak lagi, mungkin juga termasuk orang yang bernostalgia seperti saya. Oke, disambut Pak, ditunggu Iya, Pak. tentang Tyrannus Ya, gitu ya. ya. Oke, bagaimana kerindangan di sana, hijaunya rumputnya Ya. gitu ya. Pokoknya begitu masuk teduh aja langsung. Ya, saya menyebutnya Eden KW 2. KW2 ya. Eden, yang penting mau KW berapapun tetap Hijau, dia Eden betul. ya. Baik, terima kasih Tuhan Yesus Sama-sama, memberkati, Pak saya Mika. sangat berterima kasih Bapak mengizinkan saya sharing, membagi kisah dan kasih kepada para pemirsa. Kiranya Tuhan tidak hanya terus memberkati Tyrannus, memberkati setiap kita. Amin Pak. Terima kasih. Amin. Terlalu pendek waktu untuk bisa menceritakan tentang Tyrannus ya. Dan saya yakin para alumnusnya yang tersebar di berbagai kota, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mungkin saat ini menduduki posisi-posisi yang penting di beberapa lembaga Kristen, mereka bangga, mereka adalah alumni dari Tyrannus, ya. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, kiranya Tyrannus masa-masa yang akan datang akan terus dipakai Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi, sehingga menjadi berkat tidak hanya untuk kota Bandung, tidak hanya untuk Jawa Barat, tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Tyrannus menjadi berkat. Ya, intinya adalah penginjilan. Terima kasih buat para penonton yang tetap setia. Dengan sangat-sangat tulus dan rendah hati kami mohon, tolong subscribe, tolong like, dan tolong share, sehingga kelanjutan dari podcast Berbagi Kisah dan Kasih ini, sebagaimana yang kami yakini, ini adalah keinginan Tuhan sendiri, walaupun berbagai kesulitan, hambatan, dan berbagai hal-hal yang tidak mengenakan harus kami lalui, tapi sekali Yesus bersama dengan kami itu cukup bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai bertemu di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.